Baik, pemirsa Rema TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind dan bersama Samanera Satyaserno. Kita membahas tentang mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan. Baik, tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang layar nih. Tentang kematian, tentang pengalaman-pengalaman menghadapi orang-orang yang sakaratul maut ya. Tadi saya katakan bahwa saya tadi tanya ya. Sama Nera bahwa kalau misalnya kita pada waktu sekarat itu didengerin musik yang tenang atau bagaimana atau dikasih parita ya kalau di dalam itu, apakah bisa merubah suasana sehingga kita bisa masuk ke alam-alam yang lebih tinggi bukan ke bawah? Ya, jadi itu sama halnya dengan ketika kita mendapat nilai ujian nasional yang jelek. Nah, terus mau melamar ke perusahaan yang sangat terkenal dan bonafit, apakah dengan kualitas jelek kita itu bisa tembus hanya dengan doa, atau bisa tembus dengan parita, atau kita sembahyang di depan patung atau Buddha Rupang, semoga saya diterima. Dengan usaha-usaha seperti itu, apakah bisa diterima? Tentu tidak. Karena kualitas diri kita sendiri. Mustahil. Nah, bukan agak, mustahil. memang mustahil. Nah, ya seperti itu. Jadi seperti itu halnya dengan kematian kita. Ketika kita, ya bahasa umumnya sakaratul maut ya. Nah, ketika kita sedang sekarat atau sakaratul maut ini, apakah bisa ditenangkan dengan doa atau parita atau segala macam air pemercikan? Ini bisa jika perbuatan baik kita selama hidup lebih dominan. Jadi walaupun kondisi fisik kita seperti kejang-kejang dan segala macam, kalau kondisi perbuatan baik kita lebih dominan selama hidup, ini bisa. Karena perbuatan baik ini membantu pikiran kita untuk tenang. Jadi frekuensinya nyambung nih. Nah, iya. Energinya para tadi dibacakan oleh. Iya. Nah, jadi parita sama frekuensi ketenangan pikiran ini nyambung. Tapi kalau lebih dominan perbuatan orang itu di perbuatan buruknya, inilah yang membuat tameng. Jadi aura-aura kebaikan, energi baik ini susah masuk, sehingga dalam pikirannya pun kacau. Seperti tadi loh, kebiasaan. Iya, nah jadi seperti kalau misalkan ibu tiap pagi gosok gigi ya, dibiasakan selama 1 tahun. Kira-kira kalau bangun pagi tidak gosok gigi, ada yang canggung nggak? Ya nggak enak gitu. Nah seperti itu. Jadi susahnya hal-hal baik masuk ke pikiran kita melalui telinga, seperti doa dan segala macam. Kalau lebih dominan perbuatan buruknya, seperti kita gosok gigi selama 1 tahun, tapi nggak sikat gigi dalam 1 hari. Nah itu susah kita terima. Dan hal baik ini juga susah kita terima, karena kita sudah terlalu biasa berbuat buruk. Celakanya Bu, tidak ada manusia pun yang saya temui selama hidup ya, ini mengingat seberapa banyak perbuatan buruk atau seberapa banyak perbuatan baiknya. Mereka tidak bisa mengukur, termasuk saya sendiri, lebih banyak mana. Nah, yang bisa menentukan atau bisa melihat diri sendiri ketika mendekati ajal itu. Kalau dia tenang, ya berarti perbuatan baik lebih dominan. Kalau dia kacau dan susah diarahkan, nah inilah yang mengindikasikan bahwa selama hidupnya lebih dominan perbuatan buruknya. Dan hal ini yang menentukan kelahiran, di mana dia akan lahir, apakah dia tetap menjadi manusia yang cacat, terus miskin, cepat ditinggal orang tua, dalam rumah tangga dia nggak berhasil, atau walaupun dia di manusia terlahir di di keluarga yang kaya, terhormat, terus mau apapun bisa terlaksana. Nah ini yang menentukan semua itu kebajikan kita. Seperti itu. Yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Yang akan datang ya. Iya. Yang sekarang pun juga akibat dari yang dulu ya. Berarti. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi di sini kita tidak boleh pasif, dalam arti kata, oh saya sekarang wis enak misalnya ya. Wis enak ya. Wis enak. Tapi ini kan gara-gara perbuatanku yang dulu.
ya wes aku tak santai-santai aja. Nah, ini nggak bisa. Jadi kita harus berusaha lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nyalengi berarti ya, kudu nyalengi terus. Nah, nyalengi terus Bu, gitu. Iya, Tuh. iya. Nah, ya itu tadi. Mungkin pemirsa Dharma TV mulai agak sedikit terkuak tentang kematian ini. Ada yang masih takut menghadapi kematian. Banyak Bu. Banyak yang benar-benar tidak paham sehingga dia terus-menerus berbuat keburukan. Iya. Dia nggak tahu bahwa nanti pada akhir tamat itu tadi, ketika harus meninggalkan tubuh, semua itu akan apa ya? Akan kita bawa ya nanti di kehidupan yang akan datang ya. Itu makanya kalau pernah punya pengalaman ketika orang sakratul maut itu sulit untuk bisa keluar. Ya, lebih tepatnya sekitar 5 sampai 7 tahunan, lebih pastinya saya kurang ingat. Nah, jadi waktu itu bude saya sendiri. Nah, jadi bude saya sendiri ini kebetulan seorang muslim. Nah, beliau ini dulunya mengalami sakit komplikasi dari kanker payudara sampai penyakit dalam lainnya, sampai paru-paru juga. Nah, ketika itu saya diundang dari Malang, khusus yang Gadang, itu ke Blitar untuk menunggui bude saya ini yang sakit. Ternyata sampai sana, kebetulan pas saya masuk kamarnya untuk menunggui, di saat itulah bude saya sakaratul maut. Jadi beliau ini mau mengucapkan yang kita kenal dengan syahadat. Nah, ini tidak bisa seperti orang dicekik. Nah, seperti orang dicekik, dia mengucapkan satu kata pun tidak bisa. Nah, kalau dalam pandangan umum, ini biasanya orang beranggapan beliau ini karena perbuatan buruknya yang keterlaluan, sehingga malaikat pun membungkam untuk mengucapkan hal yang baik. Nah, kalau dalam agama Buddhis seperti itu tadi yang saya katakan di awal tadi. Jadi pikiran ini terlalu kacau, diakibatkan perbuatan buruk yang selama hidup dia lakukan. Itulah yang membuat pikiran dia nggak bisa memproses apa yang masuk dan apa yang mau diucapkan, seperti itu. Itu sebenarnya kebodohan ya. Nah, kalau dalam penelitian memang kanker payudara itu adalah dendam atau sesuatu ketidakmampuan seseorang untuk mengurai sakit hatinya, dendamnya, kita nggak tahu ya walau alam. Tapi itu penelitian memang dilakukan. Makanya kalau kita mempunyai masalah dengan seseorang, maafkan saja, iya kan? Muangel tapi memaafkan, tapi ya itu akan menjadi penyakit. Energi yang negatif itu akan mengenai tubuh kita menjadi sesuatu yang negatif, dan itu bisa dadilan sak mati nih dalam artian kalau sudah sangat kuat ya, kebencian kita yang sangat kuat itu akan menggerogoti tubuh kita sendiri, seperti itu. Nah itu tadi. Jadi energi negatif lah yang menghalangi dia untuk menerima hal-hal positif atau energi positif. Padahal dari luar sudah mencoba untuk membacakan doa, memberikan pengarahan ya di saat sakratul maut. Sulit ya. Jadi seperti itu. Kalau dalam konteks agama Buddhis, ya ujung-ujungnya perbuatan selama dia hidup, seperti itu, Bu. Ya, jadi kegelapan batin. Nah, jadi kalau dalam agama Buddha bisa disebut juga kegelapan batin atau kebodohan batin, atau bisa juga palingnya moha. Moha ini kebodohan batin, kalau awija kekotoran batin. Nah, orang yang bisa melakukan kejahatan tanpa tahu akibatnya, ini kebodohan batin. Ketika orang tidak mau tahu atau tidak mau tahu menau tentang apa yang dilakukan, inilah kekotoran batin, seperti itu. Jadi pokoknya yang melakukan, ya kalau bahasa Jawa, sing lakoni aku, sing trimo aku, apa jare urusan buri. Nah, seperti inilah yang disebut kekotoran batin atau kebodohan batin. Dia tidak bisa memilih mana yang baik untuk dirinya sama orang lain atau baik untuk orang buruk untuk orang lain dan dirinya, seperti itu, Bu. Ya, dia tidak apa itu namanya ya? Ketidakcerdasan, kebodohan, kurangnya pengalaman. Loh, ada loh yang seperti itu ya. Ya, secara halus kurang cerdasan saja, Bu. Kalau karena secara banyak yang terjadi misalnya membunuh untuk sesuatu
misalnya kayak kasus kemarin membunuh karena menginginkan mobil, misalnya. Iya, Dia sampai tega loh membunuh. Dia tidak tahu bahwa loh itu nanti bisa dipenjara, Iya. bisa ketahuan seperti itu. Nah, itu ibaratnya gini, misalkan Mm-mm. ibu saya kasih di depan, ya. Terus saya suruh minum, Bu, tolong minum ini. Ibu tahu ini beracun? Tahu? Tahu. Tahu ya. Terus ibu minum, ya saya minum. Terus ibu merasakan sakit di perut atau gejala-gejala yang lainnya. Nah, di sini dalam kasus ini biasanya kalau orang emosi menyalahkan yang memberi. Kenapa kamu memberi saya racun? Seperti itu kan. Nah, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, di sini siapa yang bodoh, Bu? Yang memberi atau yang menerima? Yang menerima udah tahu Nah, udah tahu jadi racun kok saya. jadi seperti itu. Orang jahat pun seperti itu. Karena kebodohan batinnya, dia sudah tahu ini buruk. Terus ini perbuatan buruk, ini dosa, ini menyebabkan hal yang tidak baik. Ini menyebabkan saya terpenjara dan segala macam, digebukin orang, masuk neraka kalau mati, kalaupun dia percaya neraka ya. Nah, jadi tapi masih dia lakukan. Nah, inilah kebodohan batin yang menyelimuti hati itu sendiri atau batin itu sendiri, gitu, Bu. Jadi sebelum orang bisa keluar dari kekotoran batin atau kebodohan batin ini, tidak akan bisa. Nah, bagaimana cara keluar dari kegelapan batin? Iya. Jangan dijawab dulu. Katanya menunggu hidayah atau menunggu petunjuk atau apa. Kita pengen tahu nih, kalau udah kayak gitu bagaimana kita harus keluar dari kegelapan batin? Menunggu apa? Jangan kemana-mana. Tunggu jawabannya setelah satu ini.